Halo, selamat pagi semua. Semangat pagi. Ya, selamat datang di channel ini ya. Ini merupakan channel main-main aja ya untuk Mobile Legends. Jadi di channel ini kalian nggak bakal nambah jago mainnya karena gue juga nggak jago-jago amat. Tapi paling nggak dengan channel ini ada hiburan lah buat kalian. Dan sekaligus juga sambil bermain game sebagai tugasnya Pak Guru ngajarin kalian. Di channel ini paling nggak kalian akan dapat insight-insight baru dan informasi-informasi baru. Oke, kita langsung ke mid lane karena di sini Xavier sudah menunggu Zaz. Hari ini kita pakai Zaz ya. Zaz ini hero paling buruk rupa di Mobile Legends. Ya, tapi kita tidak boleh memandang sesuatu dari rupanya saja. Don't judge a book by its cover, right? Nah, kita akan mainkan Zaz dan sambil-sambil kita ngobrol tentang Zaz ya. Kalian yang pernah main Zaz atau pernah ketemu lawan Zaz, pernah baca nggak ceritanya dia? Jadi materi kita hari ini adalah berkenalan dengan Zaz. Tujuan pembelajaran kita, tujuan kita main game dengan Zaz, paling nggak buat kalian mulai kenal siapa sih itu Zaz. Zaz dengan nama yang cukup aneh. Kalau kita lihat dari mukanya ini mirip kalau hero. Kalian pernah nonton Dragon Ball nggak sih? Ini mirip Cell ya. Basic rupanya itu adalah ada Pupol yang datang. Wait, kita sembunyi dulu. Ya, kayaknya shit. Tidak boleh berbicara kasar di channel ini. Ya, saat itu ada orang geli bang. Maafkan aku Lenci, bukan bermaksud meninggalkanmu. Selamatkan hidup masing-masing aja lah. Aku belum punya ulti, telat nih level 4-nya. Ya, maaf teman-teman. Kok berasa jadi GG ya, gak guna. Yang penting masih selamat lah. Oke, Sas itu entitas ya, oke, kita level 4. Entitas dari sebuah planet di suatu dimensi ya, yang disebut dengan planet Kastia. Jadi orang-orang planet Kastia ini dikenalnya, atau makhluk planet Kastia ini dikenalnya sebagai Kastian. So Zaz adalah seorang Kastian. Hey, ini turtle-nya guys. Oh, masih kurang damage. Shit. Ya, ulti kita terbuang sia-sia dan tipis banget, telat. Ya, masih selamat. Iseng-iseng flame shot. Oke. Ya, setidaknya kita masih selamat lah. Keselamatan hidup itu yang utama dulu ya di early game seperti ini. Kita lanjut berkenalan dengan Zaz. Wah, cukup rata ya teman-teman. Nah, Kastian ini adalah entitas di suatu galaksi yang memang hobinya itu destroyer. Jadi mereka memang terlahir untuk menghancurkan. Jadi mereka punya jiwa invasi yang tinggi. Awas, ada Xavier dan kira-kira masih aman gak ya? Sylvana. Ini mereka Sylvana Room ya. Masih ada ulti, masih selamat lah. Kita ke depan atau ke belakang? Masih kurang damage. Ya, setidaknya Lenci, jangan terlalu. Oh, cicinya ya. Oke, dapat satu assist, cukuplah. Selamatkan diri dulu. Jadi mereka memang sukanya itu menginvasi. Buat kalian yang sering dengar kata invasi tapi belum ngerti, invasi itu artinya menyerang ke wilayah musuh, ke wilayah orang lain dengan tujuan untuk menguasai. Ya, jungler ditukar mid laner. Nah, Zaz ini sebagai seorang makhluk Kastian
itu memiliki hobi juga untuk menginvasi planet-planet lain, dan dimanapun mereka datang, mereka langsung menghancurkan semua penghuni asli dari planet tersebut, kemudian menyerap atau menjajah apa ya. Kita nanti agak sedikit ramai ya. Kita masih salah tempat. Salah lagi. Mati. Aduh. Salah jalan. Sorry ya, Pak Guru agak sedikit panik. Mereka menjajah planet yang mereka kunjungi, kemudian menyerap segala sumber dayanya sampai planet itu akhirnya musnah. Ini kita Scapersnya kita jual karena kayaknya dalam situasi tertekan. Nah, hingga suatu waktu, jadi Castian ini, Sas yang merupakan seorang Castian yang juga dikenal oleh penduduk-penduduk planet lain sebagai Raid King. Jadi mereka yang setiap datang pasti menghancurkan. Beberapa planet itu sudah diinvasi dan kemudian ditaklukkan. Nah, ini mati nih. Mati. Flame Suit. Kenapa ke sana? Tetapi ada nih secara alami counter alaminya Castian. Itu adalah entitas dari suatu wilayah di sela-sela galaksi, di sela-sela bintang, yang hero-nya kita kenal sebagai Eve dalam Mobile Legends. Nah, ini adalah makhluk counter dari Zas ya. Jadi Eve ini merupakan pemangsanya. Oke, masih selamat. Jangan dikejar aku, Bang, please. Pemangsa dari Castian. Low mana, retreat. Sehingga inilah yang memburu para Castian. Demikian juga Zas. Jadi dengan dia net merik spawnnya ya, yang bisa melahirkan Johnny kecil sebelum jadi Johnny besar. Ya, ini mati sih, harusnya mati sih. Ya. Mau nggak mau ulti dan salah tempat kita kejar. Keluar dulu. Flame Shot. Belum ada damage. Sabar, ini masih early sekali. Ya, tuntaskan Lance. Thank you, dapat assist. Jadi dalam perburuannya, Zas ini berburu sebuah planet untuk mendapatkan sumber dayanya, dan Zas ini juga sedang diburu oleh Eve. Jadi seperti itu siklusnya ceritanya, guys. Nah, sehingga akhirnya dia menebarkan benih-benihnya, skill 3-nya itu ya, apa sih namanya skill 3-nya? Nah, itu benih-benihnya yang dia sebarkan dan kemudian melekat menuju satu planet, dan kemudian dia berkembang biak di sana. Offside lah, guys. Mia kok bisa mainnya sampai di sana sih? Dia tibalah sekarang di Land of Dawn. Jadi ceritanya Zas ini dalam pelariannya kepada Eve itu tiba di Land of Dawn, dan karena tahu di Land of Dawn ini stun. Ayo, gue agak sedikit maju ya. Akhirnya dapat kill pertama, tapi salah mendarat. Maafkan aku, naga. Flame Shot-nya kesana lagi. Pasifnya aktif ya, Yuzong ya. Tiba di Land of Dawn ini, Zas tahu banyak hero pejuang di Land of Dawn, sehingga kejauhan Ci. Sehingga dia sangat bersemangat nih untuk mendapatkan sumber daya di Land of Dawn. Tetapi di Land of Dawn ternyata ada seorang pejuang yang naik John. Dia belum punya ulti.
yang memerangi Zaz hingga akhirnya tewas. Dan dari pejuang ini memiliki seorang kekasih yang kita kenal dengan Aurora. Jadi Aurora itu dalam ceritanya matilah. Oke, kita pecah warnya, kita cari aman aja sih. Jadi Aurora itu punya dendam ke Zaz ya. Maju lagi, matilah. Nggak perlu flame sword, nggak perlu KS ya. Sehingga menjadi musuh bebuyutannya Zaz. Jadi di sini Zaz punya dua musuh ya, Eve yang musuh dari planet asalnya atau dari nggak dapat KS lagi. Dan Aurora musuhnya di Land of Dawn. Nah, jadi gitu tuh ceritanya. Anak-anak sudah berkenalan dengan Zaz ya. Ini makhluk dari dimensi atau planet lain. Makanya mukanya kayak aneh-aneh gitu sih. Tapi sekali lagi, jangan menilai seseorang dari wajahnya atau dari rupanya ya. Itu pelajaran sesi pertama. Lalu gimana sih make Zaz? Zaz ini kan mage ya. Jadi secara umum dia paling cocoknya dipakai di mid laner lah. Nggak seperti Harith yang mage yang bisa di fleksibel, bisa dipakai di god lane. Juga Zaz sepertinya kurang cocok sih. Nah ini momen nih kita kalau punya Skepi ini harusnya udah niat sih. Triple kill. Oke. Itu dia Zaz kalau sudah ketemu momen kadang bisa savage ya. Sebagai mage tentu nggak tebal-tebal amat, tetapi untungnya dia punya nightmare spawn dan juga ultinya ini yang kadang kayak jadi nyawa keduanya gitu. Jadi pintar-pintar pakai itulah buat yang belum pernah pakai. Tapi karena ini Zaz hero tua ya, udah dari lama banget dan tidak perlu high mekanik sekali. Tangannya Pak Guru masih bisa lah ngimbangin untuk mainin Zaz ini. Jadi cukup easy ya. Kita escape-nya datang lagi. Mudah-mudahan setelah triple kill tadi ada momen-momen lain lagi. Ya ini si Yuzong mati, Fix mati, Fix. Oke, tapi dapatnya si Mia ya. Oke, Mia itu satu tim kita, jadi kita dalam satu tim tidak boleh saling iri. Kalau dia yang dapat sama aja, tim kita yang bangkit daripada tadi ke terpuruk. Ya, gak usah lama-lama, kita ngelord aja. Kita bantu. Nah ini kejauhan, Johnny-nya kejauhan. Oke teman-teman, mundur bang, mundur. Mia, jangan mati dulu. Ya, ini nggak ada gunanya dapat lord kalau teman kita rata kayak gini. Oke, tapi lane kita bagus. Ya, kita dorong dulu minionnya ya. Nah, sebagai mid laner tugasnya seperti itu. Jadi kalau di late game Zaz ini bisa menjadi damage dealernya juga. Ya, pintar-pintar memanfaatkan ulti, kemudian cari momen yang bagus, dan jangan mudah ke geng sih kata Rins. nggak ke geng kalau si Zaz ini. Oke, momen lagi. Gas nggak sih, gas ya. Oke, sudah end dengan satu kali lord anak-anak. Jadi pembelajaran kita hari ini diakhiri dengan victory. Ranknya masih segitu-segitu aja ya. Jadi ini channelnya Pak Guru, sambil di waktu-waktu luang ngajar, ngerjain meriksa tugas kalian, dan mainnya ya cukup lah.
Oke, thank you rekan, ini luar biasa. Bye.